Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya Novia FM. Sekarang kita akan mendiskusikan tentang topik multimedia evaluation pada bukunya Lee dan Owens, Multimedia Based Instructional Design pada chapter 26 dan 27. Baik. Outline yang akan kita bahas pada topik ini yaitu pengantar evaluasi multimedia, kemudian level evaluasi multimedia, pengaruh e-learning terhadap evaluasi, dan juga tujuan evaluasi. Nah, sekarang kita sampai pada pengantar evaluasi multimedia. Jika kita melihat bagan yang ada di sebelah kiri, ini kita sudah melihat objek yang akan dianalisis atau yang butuh assessment. Nah, kemudian step selanjutnya yaitu front-end analysis. Kita menganalisis yang akan dievaluasi. Setelah kita analisis dan menemukan titik-titik atau poin-poin yang akan dievaluasi, kemudian kita desain. Kita mendesainnya untuk dikembangkan. Nah, setelah kita kembangkan, kita implementasikan atau kita terapkan. Nah, setelah kita terapkan, kita evaluasi, masih butuh evaluasi lagi atau tidak, seperti itu. Jika masih ada butuh improvement, nah kita masukkan lagi ke untuk membutuhkan assessment, kemudian kita analisis lagi. Tapi kalau sudah diimplementasi dan sudah tidak ada hal yang perlu diimprove, ya sudah sampai sini saja. Kemudian ada evaluation ini dibagi menjadi dua, formative evaluation dan juga summative evaluation. Nah, pada formative evaluation lebih ditekankan pada tingkat kelayakan atau kualitas media. Sedangkan pada summative evaluation itu lebih menekankan pada efektivitas media dengan tujuan dan sasaran pembelajarannya. Jadi ini kalau formatif itu untuk menilai kelayakan atau kualitas, sedangkan summative itu untuk menilai keefektivitasan media tersebut. Selanjutnya yaitu level evaluasi multimedia yang disampaikan oleh Donald Kirkpatrick. Ada 4 level. Yang pertama adalah reaksi, mengukur sejauh mana respon partisipan terhadap evaluasi tersebut. Kesannya bagaimana? Seperti itu. Apakah menyenangkan atau yang lainnya? Kemudian yang level kedua adalah pengetahuan, mengukur sejauh mana perkembangan level pengetahuan tentang isi dan skill yang sesuai dengan aktivitas. Kira-kira pengetahuan mereka bertambah tidak ya ketika sudah ada perbaikan seperti itu. Kemudian kinerja, mengukur sejauh mana perubahan tingkah laku atau sikap. Jadi setelah dievaluasi, kira-kira nanti kinerjanya meningkat atau tidak, seperti itu. Dan yang keempat adalah pengaruh, mengukur sejauh mana pengaruh pada bisnis dalam bentuk return on investment. Ini sudah bukan ranah individu lagi, ini sudah ke organisasi ya, ke bisnis, seperti itu. Selanjutnya yaitu pengaruh e-learning terhadap evaluasi. Nah, kita akan membandingkan evaluasi yang pada zaman sebelumnya atau dulu versus sekarang. Kalau dulu itu tes atau evaluasi digunakan untuk menilai pengetahuan yang diperoleh, dan sekarang itu tes seharusnya hanya digunakan sebagai penilaian diri untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kemajuan mereka sendiri. Jadi kalau dulu itu hanya menilai pengetahuan. Kalau misalnya kita cuman sebatas tahu 60%, ya udah berarti nilai kita 6 kayak gitu. Tapi kalau sekarang karena kita belajarnya berbasis e-learning, penilaiannya itu atau evaluasinya itu dengan umpan balik. Jadi misalnya kita sekarang baru mengetahui 6, kita diberi umpan balik oleh educators karena kita sebagai learners ya, diberi feedback, kemudian itu untuk menunjang improvement performance kita. Jadi nanti setelah diberikan feedback oleh educators diharapkan bisa meningkat. Nah, seperti itu. Jadi ada progress ya, ada progress yang terlihat di situ pada evaluasi di zaman sekarang daripada yang dulu. Kalau dulu kamu taunya apa, ya udah itu yang dinilai. Kalau sekarang
berorientasi pada progres ya. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan evaluasi. Evaluasi multimedia memiliki tujuan yang sesuai dengan variabel pengukuran. Yang di sini ada dua tipe pengukurannya, yaitu tujuan prosedur evaluasi yang dibagi menjadi kelompok atau organisasi dan juga perorangan. Nah, ketika kita mengevaluasi kelompok atau organisasi, ini bertujuan untuk return on investment. Selain itu juga untuk memperbaiki performa kinerja para pekerja dan juga mengatur kebutuhan yang ada pada evaluasi itu. Kemudian untuk perorangan atau individu, tujuannya untuk apa? Misalnya untuk promosi jabatan, untuk professional development. Jadi secara tidak langsung mereka harus meningkatkan kualitas diri secara profesional di sana. Kemudian improving performance, of course, ketika mereka bekerja mereka harus optimal seperti itu. Atau misalnya murid ketika belajar, jadi pengetahuannya harus meningkat. Kemudian menambah pengetahuan dan memperbaiki diri. Nah, kesimpulannya, level evaluasi terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu ada reaksi, ada pengetahuan, dan kinerja. Dan untuk mengembangkan strategi evaluasi bagi individu atau organisasi, hendaknya mengetahui tujuan dari evaluasi tersebut. Baik, sekian dari saya. Sampai bertemu lagi pada topik pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.